Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang motivating employees. Next. Yang dianggotai oleh Aditya Saputra, Aprilia Zahra, Ilham Raffi Priambodo, Muhammad Alvin Rahardiansa, dan saya sendiri Siti Mela Faizanomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Kepada Aprilia dipersilakan. Baik, kami akan menjelaskan mengenai motivating employees. Di chapter 10 ini kami akan menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan. Motivasi mungkin diperlukan bagi banyak karyawan untuk berkinerja baik. Sejauh manajer dapat memotivasi karyawan secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kinerja karyawan dan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya, kami akan membahas subbab mengenai value of motivation, kemudian theories on motivation, diantaranya ada Hawthorne Studies, Herbert's Theory, McGregor's Theory X and Theory Y, Expectancy Theory, Equity Theory, Reinforcement Theory, dan Motivational Guidelines. Kemudian kami akan membahas mengenai motivating disgruntled employees, di mana kami akan membahas mengenai metode untuk menangani karyawan yang tidak dapat dimotivasi. Kemudian kita akan membahas mengenai job satisfaction, di mana kita akan menjelaskan mengenai program untuk perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Bisa di next. Yang pertama di sini ada value of motivation. Jadi banyak bisnis dan perusahaan yang sukses dalam bisnisnya bukan hanya karena ide bisnis mereka, tetapi juga karena karyawan mereka. Tetapi karyawan di sini perlu dimotivasi serta memiliki keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka. Karyawan di beberapa perusahaan memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik. Akibatnya, karyawan ini hanya menawarkan bantuan terbatas dalam proses produksi. Meskipun beberapa orang secara alami berusaha lebih keras untuk tampil baik, namun mereka tetap membutuhkan lingkungan kerja yang memotivasi mereka. Misalnya saja terdapat dua pekerja, yaitu Anna dan Mary, di mana mereka sama-sama memiliki kemampuan kerja yang sama, tetapi bekerja di perusahaan yang berbeda, di mana Anna bekerja di perusahaan A dan Mary bekerja di perusahaan B. Kemudian pada perusahaan A, mereka sering berinteraksi kerja antar karyawan, kemudian sering interaksi sosial karyawan, dan masukan yang diberikan oleh manajer kepada karyawan, dan sering memberikan masukan yang diminta dari karyawan oleh manajer. Namun sebaliknya pada perusahaan B, mereka jarang melakukan interaksi seperti berikut. Dengan kondisi tersebut, Ana akan jauh lebih termotivasi untuk tampil baik dibandingkan dengan Mary yang bekerja di perusahaan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki pengaruh besar pada motivasi karyawan. Sejauh perusahaan dapat memotivasi karyawannya, maka dapat meningkatkan produktivitas setiap karyawan dan akan mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan jumlah karyawan tertentu yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Selanjutnya adalah theories on motivation. Di dalam theories of motivation terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah Hawthorne Studies atau studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920, para peneliti mempelajari pekerja di pembangkit listrik barat dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai kondisi mempengaruhi tingkat produksi. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi meningkat. Namun tingkat produksi juga meningkat ketika pencahayaan dikurangi. Para pekerja ini kemudian mengalami berbagai periode istirahat. Lalu tingkat produksi meningkat untuk istirahat yang lebih pendek dan istirahat yang lebih lama. Salah satu interpretasi dari hasil ini adalah bahwa pekerja menjadi lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi.
Supervisor mungkin dapat motivasi pekerja dengan memberi mereka lebih banyak perhatian dan dengan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Studi Hawthorne ini yang memicu penelitian lebih lanjut tentang motivasi dan menunjukkan bahwa hubungan manusia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Lalu yang kedua adalah Maslow Hierarchy of Needs atau yang disebut hierarki kebutuhan Maslow. Pada tahun 1943, Abraham Maslow, seorang psikolog, mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Teori ini menyarankan bahwa orang mengurutkan kebutuhan mereka ke dalam 5 kategori umum. Begitu mereka mencapai kategori kebutuhan tertentu, mereka termotivasi untuk mencapai kategori berikutnya. Kategori diidentifikasi dengan kebutuhan yang paling penting di bagian bawah. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan dan tempat tinggal. Sebagian besar pekerjaan dapat membantu mencapai kebutuhan ini. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan keselamatan seperti keamanan kerja dan kondisi kerja yang aman menjadi tujuan yang paling mendesak. Beberapa pekerjaan menikmati kebutuhan ini, orang juga berusaha untuk mencapai kebutuhan sosial atau kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Beberapa perusahaan berusaha membantu karyawan mencapai kebutuhan sosial mereka, baik dengan mengelompokkan pekerja dalam tim atau dengan mengorganisir sosial acara setelah jam kerja. Orang mungkin juga menjadi termotivasi untuk mencapai kebutuhan akan penghargaan seperti rasa hormat, prestis, dan pengakuan. Beberapa pekerja dapat mencapai kebutuhan ini dengan dipromosikan dalam perusahaan mereka atau dengan menerima pengakuan khusus untuk pekerjaan mereka. Kategori terakhir dari kebutuhan adalah aktualisasi diri atau self-actualization, yang mewakili kebutuhan untuk terpenuhnya mencapai potensi seseorang. Misalnya, orang dapat mencapai aktualisasi diri dengan memulai dan berhasil menjalankan bisnis tertentu yang sesuai dengan minat utama mereka. Teori hierarki kebutuhan dapat berguna untuk motivasi karyawan, karena ini menunjukkan bahwa karyawan yang berbeda mungkin berada di tempat yang berbeda di hierarki. Oleh karena itu, kebutuhan mereka yang paling mendesak mungkin berbeda. Jika manajer dapat mengidentifikasi kebutuhan karyawan, mereka akan lebih mampu menawarkan penghargaan yang memotivasi karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Ketiga ada teori Herzberg. Di teori ini terdapat 2 faktor. Yang pertama, hygiene factors. Faktor ini adalah faktor yang memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan mencegah terjadinya job dissatisfaction. Jika faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Faktor ini terdiri dari working condition, supervision, salary, job security, and status. Yang kedua, ada motivational factors. Faktor ini adalah faktor yang dapat menciptakan kepuasan karyawan dan memotivasi para pekerja. Karyawan pada umumnya akan puas terhadap pekerjaannya jika faktor-faktor ini terpenuhi. Faktor ini terdiri dari achievement, responsibility, recognition, advancement, dan growth. Teori ini menunjukkan beberapa faktor seperti lingkungan kerja dan gaji harus dipenuhi untuk mencegah karyawan menjadi merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Tapi bukan berarti jika faktor-faktor tersebut dipenuhi, karyawan akan langsung merasa puas. Terkadang meskipun sudah memenuhi faktor tadi, karyawan merasa tidak puas terhadap perusahaannya tempat mereka bekerja. Next. Yang keempat ada teori McGregor's teori X dan teori Y. Teori ini menunjukkan persepsi atau pandangan supervisor kepada karyawannya. Cara pandang supervisor terhadap karyawannya dapat saja mempengaruhi motivasi para karyawannya. Pertama, ada teori X. Supervisor memandang karyawan tidak suka bekerja dan jika memungkinkan akan meninggalkan tanggung jawab mereka. Jadi supervisor yang menganut teori ini cenderung menggunakan kontrol yang ketat kepada karyawannya. Yang kedua, teori Y. Supervisor memandang karyawan bersedia untuk bekerja dan bertanggung jawab. Jadi, supervisor di teori ini cenderung melimpahkan tanggung jawabnya kepada karyawan. Karyawan dianggap sebagai tanggung jawab supervisor. Lalu, ada pengembangan teori baru di tahun 1980, yaitu teori Z. Teori ini menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan ikut serta
dalam membuat keputusan. Keikutsertaan karyawan bisa saja meningkatkan job satisfaction karena akan memberi karyawan tanggung jawab yang lebih di pekerjaannya dan mereka merasa bisa berpartisipasi. Next. Kelima ada expectancy theory. Di teori ini menjelaskan usaha karyawan bisa saja dipengaruhi oleh reward yang diberikan atas kerja keras yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Reward sejenis ini akan memotivasi karyawan jika dua syarat terpenuhi. Yang pertama, reward-nya sesuatu yang diinginkan oleh para karyawannya. Yang kedua, karyawan harus diberikan kepercayaan bahwa mereka punya kesempatan untuk mendapatkan reward tersebut. Contoh, perusahaan memberikan bonus 10 juta rupiah kepada karyawan yang berhasil mencapai targetnya dalam 1 minggu. Tapi terdapat masalah dalam teori ini, yaitu motivational rewards, di mana pekerjaan yang tidak dapat diukur pencapaiannya seperti customer service. Palingan kinerja mereka hanya dapat dilihat dari respon customer. Ini mungkin saja mempengaruhi kinerja dan semangat para pekerja di bidang ini karena mereka merasa juga pantas untuk mendapatkan reward. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Selanjutnya yaitu equity theory atau teori ekuitas. Disarankan untuk kompensasi harus adil atau profesional dengan setiap karyawan. Teori keadilan bahwa karyawan dapat menjadi tidak puas dengan pekerjaan mereka jika mereka percaya bahwa mereka tidak diberi kompensasi yang adil. Masalahnya yaitu bagaimanapun adalah bahwa persepsi supervisor dengan kontribusi karyawan mungkin berbeda dan dari persepsi karyawan. Next. Selanjutnya yaitu reinformation theory, yaitu teori penguatan, menyarankan bahwa penguatan dapat mempengaruhi perilaku. Penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif yaitu memotivasi karyawan dengan menghargai kinerja mereka. Kalau untuk penguatan negatif, yaitu memotivasi karyawan dengan mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Terima kasih Naomi. Kesimpulan dari semua teori motivasi tadi yaitu yang pertama, karyawan biasanya akan membandingkan kompensasi dan kontribusi yang mereka rasakan dengan orang lain. Contohnya, mereka akan membandingkan dengan perusahaan lain di mana tempat teman atau kerabat atau keluarga lainnya bekerja. Yang kedua, bahkan jika karyawan ditawari kompensasi yang tinggi, mereka belum tentu sangat puas. Yang ketiga, karyawan mungkin termotivasi dan mereka percaya bahwa mereka mencapai tingkat kinerja yang akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Selanjutnya, memotivasi karyawan yang tidak puas. Sebuah perusahaan mungkin dapat memotivasi sebagian besar karyawannya, tetapi pasti ada beberapa karyawan yang tidak dapat dimotivasi. Karyawan tersebut biasanya tidak peduli apa yang dilakukan perusahaan dalam hal upaya dan metode pengembangan kinerja para karyawan di perusahaan tersebut. Maka dari itu, mendisiplinkan karyawan adalah hal yang sangat penting. Jika perusahaan tidak mendisiplinkan karyawannya yang tidak puas atau karyawan yang berkinerja buruk, maka karyawan lain juga akan atau bisa kehilangan semangat. Karena mereka, para karyawan yang lainnya akan menutupi tugas kerja yang diabaikan oleh karyawan yang tidak puas lainnya. Bagaimana cara mendisiplinkannya? Caranya bisa seperti mengancam mereka akan dipecat, bisa melalui teguran dan sebagainya, atau bisa mewajibkan karyawan yang tidak disiplin itu untuk melakukan training atau seminar tentang kedisiplinan. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, selain motivasi karyawan, perusahaan juga menyediakan program pengayaan pekerjaan atau program yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Seperti pada tabel, yang pertama metodenya itu bisa memadai program kompensasi.
Contohnya mensejajarkan kenaikan gaji dengan kinerja, mensejajarkan bonus dengan kinerja, menyediakan saham sebagai kompensasi parsial para karyawan. Metode kedua yaitu menjunjung tinggi keamanan kerja, di mana mendorong karyawan untuk memiliki hubungan jangka panjang monetif kepada perusahaan. Metode ketiga bisa menjadwalkan memberikan jadwal kerja karyawan yang fleksibel, contohnya memungkinkan fleksibilitas karyawan pada waktu mereka bekerja. Metode keempat yaitu melibatkan karyawan pada program-program lainnya seperti melaksanakan perluasan pekerjaan, melaksanakan rotasi pekerjaan, melaksanakan pemberdayaan dan manajemen variatif, menerapkan kerja tim antar sesama karyawan, dan menerapkan manajemen buku terbuka di perusahaan tersebut. Saya kembalikan kepada Naomi. Baik, terima kasih. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.